Oke, halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral, menang dipuji, kalah dibully, asik. Kali ini kita sedikit membahas terkait berita dari internal Manchester United ya. Di sini dikatakan Erik ten Hag tidak berada di bawah tekanan untuk membawa Manchester United finish 4 besar musim depan. Dengan Sir Jim Ratcliffe memprioritaskan kemajuan tim karena ia bertujuan untuk membangun keunggulan berkelanjutan. Meskipun ambisi Ten Hag adalah membawa United ke posisi setinggi mungkin dan Departemen Sepak Bola menginginkan hal yang sama, ada pengakuan bahwa tidak ada jaminan musim depan ketika klub melakukan pembangunan kembali dan membangun fondasi yang kokoh akan memungkinkan kesuksesan yang berkelanjutan. Oke, jadi mari kita coba analisis bersama ya teman-teman. Kalau dilihat dari sisi manajemen, memang untuk saat ini mereka berfokus untuk membangun Manchester United. Dalam artian dari kepemimpinan sebelumnya di era Richard Arnold, Edwin Woodward, itu kan banyak sekali masalah dari sisi manajemen, dari sisi internal Manchester United, yang mana itu berpengaruh dengan performa para pemain dan pelatih ketika berada di lapangan. Oleh karena itu, untuk saat ini ketika Ineos mengambil alih Manchester United, fokus utama mereka adalah berbenah dari sisi manajemen. Nah, jadi mereka masih fokus membangun fondasi di lingkungan internal seperti itu. Karena apa? Karena ketika fondasinya ini sudah kuat, dalam artian di posisi manajemen ini sudah bagus, otomatis untuk para pemain, untuk kepelatihan, itu nanti harusnya akan mengikuti seperti itu. Karena ketika kita hanya memprioritaskan dan menargetkan kita harus trofi, kita harus mendapatkan gelar sebanyak-banyaknya, tapi dalam internal kita masih kurang kuat fondasinya, landasannya, strukturnya, otomatis ya nggak mungkin bisa gitu loh. Mengingat Erik ten Hag ini sudah 2 musim bersama Manchester United dengan kondisi manajemen yang masih amburadul, tapi mampu memberikan 2 trofi, itu menurutku adalah hal yang positif, yang mana itu akhirnya menjadi pertimbangan Manchester United untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag seperti itu. Apalagi kalau kita kilas balik ya, untuk musim pertama Erik ten Hag ini kan bisa finish di 3 besar, lalu memberikan trofi pertamanya ya setelah 6 tahun, trofi Carabao Cup. Ini kan sebuah prestasi ya pada waktu itu. Memang ya aku juga senang gitu loh ketika final melawan Newcastle, akhirnya setelah 6 tahun kita dibully habis-habisan, kita dihajar oleh seluruh netizen di dunia gitu loh. Akhirnya bisa mempersembahkan trofi pertama di tahun pertama Erik ten Hag memegang Manchester United. Selanjutnya di tahun kedua, di tahun kedua pun masalah satu persatu berdatangan, mulai dari problem Jadon Sancho, kasus Anthony, bahkan Mason Greenwood juga masih belum selesai. Lalu yang terakhir dilanda badai cedera. Manchester United ini kekurangan pemain rotasi yang kualitasnya hampir sama dengan pemain intinya. Ya cukup berat juga bagi Erik ten Hag untuk mencari pemain pengganti. Bahkan untuk posisi center back pun ada sekitar 24 kombinasi. Nah, itu menunjukkan saking parahnya cedera yang dialami Manchester United, dan United ketika di lapangan bukan dalam komposisi terbaiknya sesuai dengan yang diinginkan Erik ten Hag. Dan di akhir musim akhirnya sampai di peringkat 8. Namun di final FA Cup MU mampu menang melawan Manchester City dengan skor 2-1, yang mana itu menjadi trofi kedua Erik ten Hag selama di Manchester United. Jadi 2 musim 2 trofi itu merupakan prestasi yang cukup bagus ya sebagai pelatih di Manchester United dengan kondisi manajemen seperti itu. Ineos mempertimbangkan bahwasanya ketika internal ini masih dalam proses membangun, ya
finish di 4 besar itu bukan menjadi target utama karena targetnya masih membenahi struktur di posisi manajemen seperti itu. Tapi itu kalau dari sisi manajemen ya teman-teman. Kalau dari sisi Erik ten Hag sendiri memang dia sepertinya memiliki ambisi tersendiri seperti yang dia bilang sebelumnya. Kan sempat ada isu kalau dia tidak diperpanjang kontrak dan Erik ten Hag pun memberikan statement yang sangat berani pada waktu itu. Dia bilang kalau memang tidak diperpanjang kontraknya, saya akan bermain di klub lain dan saya akan memenangkan trofi. Nah itu secara langsung memberikan indikasi bahwa ambisi Erik ten Hag ini yang utama adalah trofi. Apapun trofinya ya, kita kan sebagai klub sepak bola memang tujuan akhirnya memenangkan trofi dan itu yang ingin ditekankan oleh Erik ten Hag. Meskipun dalam prosesnya di Premier League itu masih belum bisa memenangkan trofi IPL ya, tapi paling nggak kan selama 2 musim 2 trofi dan 3 final itu adalah prestasi tersendiri yang harusnya kita apresiasi. Begitupun dengan para stafnya ya, memang untuk ambisinya harus memenangkan trofi, tapi ketika pihak manajemen ini tidak memberikan pressure yang tinggi terhadap Erik ten Hag, otomatis itu bisa menjadi keleluasaan Erik ten Hag dalam membangun tim kepelatihannya seperti itu. Jadi dua sisi ini dari sisi manajemen dan sisi kepelatihan ini bisa saling fokus ke tujuannya masing-masing terlebih dahulu gitu loh. Sisi manajemen fokus di struktural, membenahi internalnya seperti apa agar bisa maksimal sesuai job desk-nya, lalu di Erik ten Hag juga fokus untuk membina tim asuhannya agar bisa maksimal ketika berada di lapangan seperti itu. Apalagi untuk minggu besok kan ada tur pramusim yang ketiga di Los Angeles melawan Arsenal. Dan kalau kita lihat, nah ini dari pihak manajemen Omar Berada dan Aswell Jason Wilcock itu kan ikut hadir dalam tur pramusim Manchester United, yang mana itu tidak didapatkan ketika di era Richard Arnold. Maksudku dalam sisi manajemen ini berusaha mensupport Erik ten Hag dengan berada di dekatnya ketika pertandingan berlangsung. Dalam artian ya ketika ada pertandingan, pihak manajemen ini benar-benar mensupport dengan cara hadir di setiap pertandingan, mengupayakan hadir di setiap pertandingan. Terus bisa langsung mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi ini adalah dua sisi yang berusaha untuk bersinergi gitu loh. Agar apa? Agar ya kita bisa mendapatkan hasil maksimal bagi Manchester United itu sendiri. Ini hal yang sangat positif ya teman-teman. Maksudku dengan kondisi Ineos yang sudah mengambil alih football operation di Manchester United, perlahan-lahan dari sisi manajemen ini mulai dibenahi, Erik ten Hag biar lebih fokus dengan timnya, dengan staf kepelatihannya, fokus memenangkan setiap pertandingan. Itu dengan berbagi job desk seperti itu, fokus yang berbeda, secara tidak langsung bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Ini yang kita butuhkan dari tahun-tahun sebelumnya. Aduh. Tapi ya ini salah satu kabar yang positif ya teman-teman terkait tidak finish di 4 besar. Dari manajemen tidak menargetkan Erik ten Hag untuk finish di 4 besar. Tapi menurutku ya harusnya kita bisa tetap bersaing ya. Karena untuk mendapatkan tiket di Liga Champions ya harus finish di 4 besar. Maksimal ya 5 besar seperti itu. Karena ya kemarin sudah finish di 8 besar dan itu merupakan catatan yang buruk bagi Erik ten Hag. Di luar dia mendapatkan trofi, jadi ya untuk tahun ini harus bisa lebih bagus lagi ya dalam berkompetisi di Premier League seperti itu. Oke, itu untuk berita dari manajemen ya, update dari manajemen. Ini ada tambahan sedikit terkait proses transfer ya teman-teman. Di sini dikatakan Manchester United diperkirakan akan meningkatkan pencarian bala bantuan bek sayap.
Nocer Mazraoui dianggap sebagai opsi potensial di bek kanan jika Aaron Wan-Bissaka pergi. Sementara United sedang menjajaki kemungkinan permanen dan pinjaman di posisi bek kiri. Oke. Jadi kemarin ini sempat ada statement juga dari Erik ten Hag terkait siapa ini namanya? Terkait Nocer Mazraoui, ini kan pemain Bayern Munchen juga dan sedang dipertimbangkan oleh pihak klub. Setelah itu, Erik ten Hag memberikan statement bahwasanya Nocer Mazraoui bisa membuka potensi Antony agar bisa lebih maksimal di lapangan. Gimana ya? Memang benar, ini Mazraoui ini kan juga pernah bermain di Ajax di bawah kepelatihan Erik ten Hag. Tapi kalau kita membicarakan soal Antony, yang mana dia ini benar-benar benar-benar sulit ya untuk memberikan potensi terbaiknya. Dan menurutku potensi terbaiknya tidak bisa dimunculkan dengan peran pemain lain. Oke lah, pemain lain memberikan feedback, impact bagi individu lain untuk meningkatkan kualitasnya ya. Tapi menurutku faktor utamanya yaitu dari pemainnya sendiri. Bagaimana pemain itu ketika di latihan, bagaimana pemain itu ketika berada di lapangan, efektivitasnya dalam bermain, keinginannya untuk terus memberikan yang terbaik bagi klub, itu yang paling berpengaruh, bukan pemain lain yang bisa membuka potensi terbaiknya seperti itu. Ya meskipun pernah bermain di klub yang sama ketika di Ajax, tapi itu bukan faktor utama sih. Dan kalau kita lihat dari sisi Antony ya, mungkin Erik ten Hag juga sempat menyayangkan keadaan Antony yang sekarang, karena ya yang pertama dia dibeli dengan harga yang cukup besar ya, sekitar hampir 100 juta euro. Meskipun itu bukan murni kesalahan Erik ten Hag ya dalam pembelian Antony, benar Ten Hag ini menginginkan Antony, tapi dari sisi manajemen itu tidak bisa memaksimalkan dalam proses negosiasi. Dalam artian pada waktu itu memang masih berada di angka 50 juta, tapi MU ini kan lelet cuy. Kalau belum tutup bursa transfernya itu dia nggak akan beli, anjing, bangsat anjingnya. Menjelang penutupan bursa transfer harga di markup dan tetap dibeli gitu loh, kan anjing tuh. Akhirnya Erik ten Hag sendiri ya ada tekanan gitu loh, ini sudah beli mahal-mahal, kalau tidak bisa memberikan kontribusi yang besar untuk MU ya pasti digoreng gitu loh sama media. Tapi itu masih belum pasti ya teman-teman, kita lihat nanti untuk update selanjutnya seperti apa. Dan yang terakhir, MU juga berencana untuk menambahkan pemain baru di posisi bek kiri. Nah, ini kita pantau terus ya, akan seperti apa nanti pemain mana yang akan direkrut Manchester United di posisi bek kiri. Kita tunggu aja update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.